Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita masuk pada pertemuan yang kedua dari mata kuliah epidemiologi penyakit menular. Adapun tema yang kita ambil adalah komponen proses penyakit menular. Kemudian faktor penyebab daripada penyakit menular, faktor apa aja pada proses perjalanan penyakit menular di masyarakat, ya, maka di sana dikenal beberapa faktor di mana itu memegang peranan penting di dalam penularan suatu penyakit. Di antaranya adalah yang pertama, agent atau faktor penyebab, di mana yang dimaksud dengan agent adalah organisme penyebab penyakit itu sendiri. Maka dikatakan agent atau faktor penyebab. Apakah itu nanti virus, apakah bakteri, atau yang lainnya. Kemudian setelah adanya agent, maka sumber penularan, ya, sumber penularan atau yang sering dikenal dengan reservoir, ya, reservoir. Kemudian yang ketiga yang memegang peranan penting adalah faktor cara penularan, ya, transmisinya, cara berpindahnya agent kepada pejamu. Kemudian faktor yang keempat, cara meninggalkan pejamu atau host. Jadi bagaimana agent itu keluar dari tubuh host atau pejamu. Kemudian faktor yang kelima yaitu cara masuk ke pejamu. Maka penting di sana bagaimana suatu agent masuk dan keluar dari host atau pejamu. Kemudian faktor yang keenam yaitu keadaan atau kondisi ketahanan pejamu atau host itu sendiri, ya, bagaimana kondisi host atau pejamu itu sendiri dengan kesehatannya. Kemudian berikutnya faktor penyebab penyakit menular, yang merupakan penyebab kausal atau agent penyakit menular adalah unsur biologi yang bervariasi, ya, mulai dari partikel virus, ini yang paling sederhana sekali susunan selnya, sampai kepada organisme multisel, di mana itu cukup kompleks yang dapat menyebabkan penyakit pada host, dalam hal ini manusia. Kemudian unsur penyebab biologi diantaranya kelompok arthropoda atau serangga, seperti pada penyakit skabies. Kemudian yang kedua, kelompok biologi yaitu pada helminthes atau cacing, baik itu cacing darah ataupun juga cacing perut. Kemudian yang ketiga, kelompok protozoa seperti plasmodium, amoeba, atau yang lainnya. Kemudian yang keempat dari kelompok biologi adalah jamur, baik itu yang uniseluler maupun yang multiseluler, baik yang sederhana maupun yang lengkap. Bakteri termasuk Spirochaeta rickettsia yang memiliki sifat tersendiri. Kemudian yang keenam, virus sebagai kelompok penyebab yang paling sederhana, tetapi dengan kesederhanaan susunan sel virus itu justru menjadikan virus yang berbahaya, ya, sehingga sangat sulit untuk penanganannya. Kemudian
Sebagai makhluk biologi yang sebagian besar adalah kelompok mikroorganisme, unsur penyebab penyakit menular tersebut mempunyai potensi untuk tetap berusaha mempertahankan diri terhadap faktor lingkungan di mana ia berada dalam usaha mempertahankan hidup serta mengembangkan keturunan atau dengan kata lain berkembang biak. Jadi makhluk-makhluk yang sederhana tadi ya, seperti virus, bakteri ataupun yang lainnya, maka dia tidak berhenti dengan adanya host yang meninggal ya, host yang meninggal selesai, tetapi penyakit belum selesai karena bagaimanapun dia adalah bagian dari makhluk hidup ya, bagian dari makhluk hidup, maka dia akan berusaha bagaimana mempertahankan diri ya, virus, bakteri atau yang lainnya mempertahankan diri untuk bertahan hidup serta bagaimana dia nanti bisa mengembangkan keturunannya karena dia juga bisa mati kan. Nah, maka dia bagaimana keturunan itu tetap berlangsung gitu ya, seperti hampir mirip manusia gitu ya. Kemudian berikutnya cara makhluk biologi mempertahankan diri. Nah, bagaimana? Yang pertama, berkembang biak pada lingkungan yang sesuai atau menguntungkan. Jadi suatu makhluk hidup untuk mempertahankan diri tentu dia mempunyai syarat atau satu kondisi yang dia bisa bertahan hidup, terutama pada host atau penjamu di mana mikroorganisme tersebut berada ya. Jadi bagaimana kondisi host atau penjamu yang cocok, yang sesuai untuk agent yang bersangkutan. Semakin cocok suatu penjamu, maka semakin mudah bagi agent untuk berkembang biak. Sebagaimana virus misalkan, dia berkembang biak pada penjamu, tapi kalau di lingkungan, ya di lingkungan dia tidak bisa berkembang biak. Berbeda dengan bakteri. Kalau bakteri di lingkungan dia bisa, tetapi kalau virus tidak bisa. Kemudian yang kedua, berpindah tempat dari satu penjamu ke penjamu yang lainnya yang lebih sesuai ataupun menguntungkan bagi agent tersebut ya. Jadi dia bisa berpindah dari satu host kepada host yang lain ya, atau satu penjamu ke penjamu yang lainnya. Nah, makanya tadi ada namanya transmisi, perpindahan ya. Bagaimana dia berpindah dari satu orang kepada orang lain ya. Contohnya apa? Misalkan TBC misalkan ya. TBC berpindah kepada orang lain ya, menularkan kepada orang lain misalkan dengan apa? Misalkan kita berdekatan, kemudian apa? Mereka bersin atau batuk ya, sehingga mengeluarkan semacam percikan-percikan dahak sehingga tatkala dihirup orang lain, maka dengan itu bisa tertular penyakit tersebut ya. Kemudian yang ketiga, membentuk pertahanan khusus pada situasi lingkungan yang jelek. Contohnya dia membentuk spora ya. Dengan membentuk spora, maka kondisinya stagnan, hidup tidak, mati juga tidak. Maka nanti dalam kondisi tertentu ya, dalam kondisi tertentu dia bisa berkembang biak. Seperti misalkan antrak ya. Antrak dia mampu bertahan sekian puluh tahun di dalam tanah. Tatkala orang terkena antrak meninggal, maka bakteri yang ada di situ akan bertahan dalam bentuk spora sekian tahun, bahkan sekian puluh tahun. Maka tatkala nanti satu kondisi lingkungan itu memungkinkan, maka dia akan hidup kembali ya. Istilahnya dia itu dormant ya, istirahat dalam waktu yang panjang. Kemudian berikutnya proses penularan penyakit yang diawali dari sumber penularan terhadap penjamu atau host.
Maka sumber penularan di sini diantaranya adalah seorang yang penderita atau orang sakit. Maka jelas dia bisa menularkan penyakit. Tentunya yang kita bahas adalah penyakit yang sifatnya menular, karena ada penyakit yang tidak menular. Ya, contohnya apa penyakit tidak menular? Misalkan hipertensi misalkan. Kemudian apa? Kanker misalkan. Nah, itu tidak menular. Kemudian sumber penularan berikutnya yaitu pembawa kuman, ya, carrier, ya, dia membawa. Walaupun kelihatannya sehat tapi dia membawa. Seperti kalau sekarang COVID ya ada OTG, gitu ya, orang tanpa gejala. Kemudian yang ketiga, binatang yang sakit. Ini juga bisa menjadi media atau sumber penularan. Kemudian yang keempat, tumbuhan atau benda itu juga bisa menjadi satu sumber. Kemudian untuk seseorang menjadi sakit atau tidak itu bisa beberapa kondisi. Secara umum bagaimana kondisi kesehatannya. Kemudian tingkat kekebalannya, imunitasnya. Ya, seperti kalau sekarang ada namanya vaksin COVID gitu ya. Ini dalam rangka apa? Untuk memunculkan kekebalan, sehingga tatkala ada serangan masuk, tatkala dia sudah diberi imun, kekebalan, ya harapannya insya Allah dia lebih kebal terhadap penyakit atau serangan tersebut. Kemudian kondisi penjamu yang ketiga, status gizi. Ya, mungkin ini kalau Anda sering dengar Dokter Tirta itu ya, kerja masker makan, kerja masker makan gitu ya, makan masker gitu ya. Nah, ini penting apa? Memperhatikan gizi. Jadi penting ya, makanan itu tidak harus banyak, tetapi kandungan gizi yang ada di dalam makanan itu cukup atau mencukupi untuk kesehatan seseorang. Ya. Kemudian kondisi yang keempat, keturunan atau genetik. Ya, ini juga penting. Ya. Karena ada beberapa penyakit yang sifatnya menurun, misalkan penyakit DM. Nah, itu tidak menular, tetapi dia bisa menurun dari orang tua kepada anaknya. Jadi anak membawa resesif dari orang tuanya dan bisa muncul manakala nanti apa? Dengan gaya hidup yang tidak sehat. Tetapi DM bukan termasuk penyakit yang menular, tetapi hanya menurun. Maka cara penularan dari sumber terhadap penjamu itu bisa kontak langsung dengan bersalaman. Maka sekarang kan ada istilahnya menjaga jarak gitu ya. Ketemu kalau dulu salaman, mungkin sekarang dengan apa? Tos gitu ya. Maksudnya ya dengan kode-kode tertentu yang menunjukkan keakraban. Kemudian cara penularan yang lain selain langsung yaitu dengan udara. Dengan udara, perantara udara, airborne disease ya. Sebagaimana COVID itu juga bisa menular lewat udara. Maka penularan lewat udara itu sangat sulit untuk pengendaliannya, ya, sehingga sangat mudah untuk menular dari satu orang kepada orang yang lain, termasuk juga TBC. Kemudian yang ketiga, melalui makanan dan minuman ya. Jadi makanan dan minuman yang kita makan sehari-hari juga bisa menjadi sebagai perantara ya. Seperti kalau orang diare misalkan, karena apa? Makanannya sudah tercemar ya. Tatkala dimakan seseorang masuk, maka bakteri berkembang biak di dalam tubuh dalam kondisi tertentu, mencapai jumlah tertentu, maka dia menimbulkan toksik, keracunan, penyakit dan seterusnya. Kemudian cara penularannya yang lainnya dari sumber ke pejamu adalah dengan vektor. Yaitu misalkan apa vektor? Ada namanya lalat misalkan. Ada namanya nyamuk misalkan. Ini sebagai perantara. Seperti orang kena demam berdarah misalkan. Nah, itu perpindahan dari satu orang kepada orang lain maka memerlukan vektor. Di sini apa? Nyamuk.
Nyamuknya tidak semua nyamuk. Nah, nyamuknya juga tertentu, yaitu Aedes misalkan. Kemudian cara keluar dari sumber dan cara masuk. Jadi port entry, jadi bagaimana penyakit itu masuk dan penyakit itu keluar. Di antaranya penyakit bisa masuk lewat kulit, mukosa, kemudian saluran pencernaan, saluran pernafasan, ya, kemudian urogenital, ya, gigitan, suntikan, luka, ataupun plasenta. Ya. Plasenta tentu ini dari orang tuanya. Misalkan seorang ibu yang hamil atau mengandung sementara dia kena HIV misalkan, maka kemungkinan besar bayi itu juga akan terkena HIV. Kenapa? Jalurnya lewat plasenta. Ya. Kalau gigitan tadi seperti gigitan nyamuk, ya. Begitu. Kemudian berbagai sifat karakteristik unsur penyebab ditentukan oleh unsur itu sendiri dan interaksi dengan penjamu. Ya, unsur dan penjamu bagaimana interaksinya? Di antaranya morfologi ataupun bentuk fisiknya. Ya, semakin kecil biasanya akan semakin sulit untuk pengatasan, seperti virus. Kemudian sifat kimiawi, kemudian perubahan antigenik, kebutuhan akan pertumbuhan, misalkan suhu tertentu, makanan tertentu, karena dia bagaimanapun makhluk hidup, jadi dia membutuhkan sesuatu untuk hidup, untuk berkembang biak, ya, untuk mempertahankan keberadaannya, bahkan nanti dia mengintervensi atau menimbulkan penyakit kepada orang lain. Yang kelima, kesanggupan hidup di luar tubuh penjamu pada berbagai perantara, apakah itu di air, di susu, atau di tanah. Ya. Sebenarnya virus, ya, termasuk virus COVID-19, itu sebenarnya kalau dia di luar tubuh penjamu, di luar tubuh host, itu sebenarnya lemah. Sebenarnya lemah. Makanya misalkan dengan cukup mencuci tangan dengan sabun atau yang lain tuh cukup gitu ya, dia sudah rusak, selnya sudah rusak. Tetapi yang berbahaya manakala gitu ya, virus itu sudah masuk ke dalam tubuh, kemudian dia replikasi, dia membelah diri, maka dalam jumlah tertentu dia bisa menimbulkan suatu dampak, ya, penyakit. Apakah orang yang kemasukan virus itu pasti sakit? Belum tentu. Ya, belum tentu. Kenapa? Karena host itu juga punya sistem imun kekebalan. Bisa jadi virus itu masuk, tapi tidak menimbulkan penyakit. Ya. Kenapa? Karena sudah memiliki imun yang baik. Kemudian yang keenam, kesanggupan hidup dalam berbagai keadaan suhu dan kelembaban. Ya. Jadi setiap agent itu mempunyai karakteristik masing-masing pada suhu berapa mereka hidup atau bertahan. Kemudian yang ketujuh, macam penjamu, apakah dalam bentuk manusia atau dalam bentuk binatang atau yang lainnya. Maka biasanya suatu riset terkait dengan penyakit yang endingnya untuk manusia biasanya diawali dengan uji coba pada binatang, terutama misalkan pada mencit atau tikus, kemudian pada monyet ataupun juga kelinci. Kenapa? Karena struktur jaringan tubuhnya hampir mirip dengan manusia. Kemudian yang kedelapan, kesanggupan menghasilkan toksin, di mana toksin akan menimbulkan keracunan, ya, pada host atau penjamu. Kemudian yang kesembilan, kesanggupan untuk resisten, ya, terhadap antibiotik. Ya, jadi biasanya penggunaan antibiotik yang tidak tepat akan berdampak terhadap kekebalan, ya, pada agen-agen tadi, sehingga apa? Tatkala diberi antibiotik maka dia tidak mempan. Kenapa? Dia sudah mendapatkan resisten. Nah, maka
Sekarang penggunaan antibiotik itu sangat ketat, bahkan harus menggunakan resep dokter ya. Menggunakan resep dokter. Kalau beberapa tahun yang lalu antibiotik itu sangat mudah dijual, dengan uang 1000 2000 pun sudah dapat antibiotik tanpa harus pakai resep. Tapi ternyata dari hasil riset yang panjang, penggunaan antibiotik yang berlebihan itu menimbulkan resisten pada bakteri, sehingga tatkala sudah resisten dia sangat sulit untuk diobati. Kita lanjut. Berikutnya, interaksi penyebab dengan pejamu. Berbagai sifat yang sering dianggap berasal dari unsur penyebab, tetapi ternyata sesungguhnya bukanlah sifat intrinsik penyebab, melainkan merupakan sifat yang sangat tergantung atau dipengaruhi interaksi antara pejamu dengan penyebab tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah tingkat infeksivitas, kemudian patogenesis, virulens, serta imunogenitis. Kondisi lingkungan, besarnya dosis dan cara penularan tertentu dapat mengubah sifat daripada agen tersebut. Kemudian, pada patogenitas yang sama tetapi berasal dari sumber yang berbeda, akan berbeda pula dalam berbagai sifat tersebut di atas. Faktor pejamu sebagaimana umur misalkan, ras, status gizi dapat pula secara drastis mengubah kesanggupan penyebab dalam menimbulkan infeksi atau menghasilkan penyakit dengan gejala sedang maupun berat, ya, dari ringan, sedang, atau sampai berat. Bahkan dapat meningkatkan kekebalan penjamu maupun kekebalan masyarakat secara umum. Jadi banyak hal ya yang menyebabkan hal tersebut, termasuk usia ya kan. Nanti ada namanya usia-usia yang rentan terhadap penyakit, misalkan usia balita dan manula. Kemudian status gizi ya, terutama anak-anak yang malgizi ya, kekurangan gizi itu juga sangat rentan terhadap penyakit. Kita lanjut. Mekanisme patogenesis. Bila unsur penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh pejamu, berbagai kemungkinan bisa muncul. Di antaranya, tidak terjadi proses patogen seperti masuknya bakteri tetanus melalui makanan ke dalam rongga mulut. Berarti dia tidak akan berproses. Akibat lain adalah terjadinya proses patogenesis tetapi tidak menimbulkan gejala klinis, dan seterusnya. Berbagai kondisi tersebut telah diterangkan. Maka tidak mesti ya namanya patogen masuk itu belum tentu seseorang itu pasti sakit. Belum tentu, karena banyak hal yang berpengaruh di dalamnya. Sebagai contoh, tatkala kita dalam satu kelas ya, ada sekian puluh orang, ada satu orang yang flu bersin misalnya lebih dari 3 kali. Nanti dari sekian puluh itu nanti hari berikutnya mungkin ada yang terkena flu karena tertular, ada juga yang tidak karena dia lebih kebal dan seterusnya. Jadi sangat berbeda kondisinya. Efek patogen yang dihasilkan oleh unsur penyebab penyakit menular atau infeksi dapat terjadi karena berbagai mekanisme tertentu. Di antara mekanisme tersebut antara lain invasi jaringan secara langsung, kemudian produksi daripada racun toksinnya, kemudian rangsangan imunologi ataupun reaksi alergi yang menyebabkan kerusakan tubuh pada pejamu, karena pada orang tertentu yang mungkin mudah terjadi alergi ya. Kemudian infeksi yang menetap ya, yang laten, kemudian merangsang kerentanan penjamu terhadap obat dalam menetralisir toksisitas, serta ketidakmampuan membentuk daya tangkal. Dari berbagai mekanisme tersebut tidak jarang dijumpai lebih dari satu mekanisme terlibat secara bersamaan ya. Bisa jadi lebih dari satu mekanisme. Dapat pula terjadi perbedaan manifestasi klinisnya, penampakan klinisnya itu bisa berbeda. Sebagaimana COVID itu kan terjadi banyak perkembangan ya, yang terakhir malah kadang banyak tidak muncul gejala klinisnya. Karena perbedaan mekanisme yang terjadi walaupun oleh unsur penyebab patogen yang
yang sama, agentnya sama patogennya, cuma pada orang-orang tertentu maka manifestasi itu bisa berbeda-beda. Kemudian berikutnya, sumber penularan atau reservoir. Oleh karena unsur penyebab penyakit menular adalah unsur biologi yang merupakan unsur organisme hidup, maka unsur penyebab ini membutuhkan tempat yang sesuai untuk berkembang biak serta untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sebagaimana kita jelaskan di atas. Reservoir atau sumber penularan adalah organisme hidup atau barang mati, misalkan tanah atau air pun juga bisa, di mana unsur penyebab penyakit menular hidup secara normal dan berkembang biak. Dengan demikian, maka reservoir penyakit menular dapat berupa manusia, binatang, tumbuhan, serta sumber daripada lingkungan yang lainnya. Kemudian, konsep reservoir merupakan pusat penyakit menular karena reservoir adalah komponen utama dari lingkaran penularan di mana unsur penyebab meneruskan dan mempertahankan hidupnya, dan juga sekaligus sebagai pusat atau sumber penularan dalam suatu lingkaran penularan. Reservoir khusus untuk penyebab adalah mereka yang sesuai dengan lingkaran hidup unsur penyebab tersebut secara alami. Kemudian berikutnya, manusia sebagai reservoir, tempat untuk berkembang biak. Dari sekian banyak jenis dan kelompok penyakit menular, ada sebagian diantaranya yang hanya dijumpai atau lebih sering hanya dijumpai pada manusia. Penyakit ini umumnya berpindah dari manusia ke manusia dan hanya bisa menimbulkan penyakit pada manusia saja. Dengan demikian, reservoir satu-satunya tentu hanya manusia tersebut. Suatu lingkaran penularan penyakit yang sangat sederhana dengan reservoir manusia serta penularan dari manusia ke manusia. Kalau dari binatang kepada manusia, maka dia zoonosis. Bentuk lingkaran penularan itu merupakan bentuk khusus dari berbagai penyakit tertentu, di mana secara umum manusia merupakan subjek utamanya. Maka kebanyakan penyakit kelompok ini dijumpai pada penyakit saluran pernafasan oleh virus maupun bakteri seperti infeksi Staphylococcus, Streptococcus, difteri, pertussis, TBC, influenza. Sebenarnya COVID itu bagian dari influenza. Pada beberapa penyakit kelamin seperti gonoro, sifilis, serta pada penyakit lepra dan penyakit kulit yang lainnya. Proses infeksi dikatakan terjadi bila unsur penyebab penyakit masuk dan berkembang biak dalam tubuh penjamu yang menimbulkan reaksi dari penjamu tersebut. Reaksi penjamu mungkin timbul dan tampak secara jelas, tetapi dapat pula hanya pada tingkat yang paling minimal, paling kecil, di mana unsur penyebab hanya berada pada permukaan tubuh dan pada tingkat yang cukup untuk mempertahankan diri tanpa menghasilkan gejala yang dapat tampak sebagai reaksi daripada penjamu. Selain dari manusia sebagai reservoir, maka penyakit menular yang mengenai manusia dapat berasal dari binatang, terutama kelompok zoonosis, seperti antrak, biasanya pada sapi, leptospirosis pada tikus, rabies pada anjing, di mana penyakit-penyakit ini bisa ditularkan kepada manusia. Oke, demikian materi yang bisa kita sampaikan. Selanjutnya kita lanjutkan dengan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.